Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Mutiwi di channel pembelajaran kelas 3. Salam sehat, salam semangat belajar dari rumah. Jangan lupa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu, kegiatan belajar kita akan semakin dapat kita laksanakan dengan baik dan materi dapat kita pelajari dengan cepat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Selamat belajar dan tetap semangat. Siapa saja makhluk hidup yang ada di bumi ini? Mari kita lihat satu persatu. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kenapa sih manusia, hewan, dan tumbuhan disebut makhluk hidup? Pasti ada alasannya. Mari kita cek satu persatu apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup yang kita lihat sehari-hari. Suatu benda dikatakan sebagai makhluk hidup jika mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu 1. Bernafas, 2. Memerlukan makanan dan minuman, 3. Tumbuh dan berkembang, yang keempat berkembang biak, dan yang terakhir adalah menanggapi rangsangan. Salah satu contoh makhluk hidup yang biasa kita lihat sehari-hari adalah cicak. Cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ada sebuah lagu ya yang berhubungan dengan cicak. Lagu tersebut berjudul Cicak di Dinding, ciptaan NN. Anak-anak penasaran tidak sih kenapa pada lagu Cicak di Dinding di bawah syair tersebut ada tanda persegi dan juga tanda persegi panjang? Pasti ada artinya dong ya. Mari kita simak penjelasan tentang tanda persegi dan persegi panjang berikut ini. Simbol persegi menandakan bahwa nada pada lagu tersebut dinyanyikan secara pendek, sedangkan pada simbol persegi panjang menandakan bahwa nada pada lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang panjang. Nah, simbol persegi dan persegi panjang ini berkaitan erat dengan pola irama. Pola irama adalah panjang dan pendek nada dalam suatu lagu. Pola irama pada sebuah lagu menyebabkan lagu tersebut menjadi enak untuk didengarkan. Pola irama pada lagu yang satu dengan lagu yang lain pastilah berbeda. Nah, mari kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding berdasarkan pola irama yang ada pada lagu tersebut. Selamat mendengarkan dan terus semangat belajar. Kita akan mencoba menyanyikan lagu Cicak di Dinding berdasarkan pola irama yang terdapat pada lagu tersebut. Pola irama simbolnya itu ada dua ya, persegi dan juga persegi panjang. Bisa juga simbol persegi ini diganti menggunakan tanda titik dan simbol persegi panjang ini dapat dibuat dengan garis panjang. Kita
mencoba menyanyikan pada baris yang pertama. Cicak, ci dan caknya ini simbolnya persegi. Artinya kata ci dan kata cak ini dinyanyikan dengan nada yang pendek. Sedangkan untuk kata ding, suku kata ding karena simbolnya persegi panjang, maka dinyanyikan dengan nada yang panjang. Cicak, cicak, di dinding. Pola irama itu juga dapat dihitung berdasarkan ketukannya. Jadi untuk simbol persegi satu ketukan, panjangnya satu ketukan. Sedangkan untuk persegi panjang, panjangnya ini sekitar 2-3 ketukan. Kita coba ya. Cicak, cicak, di dinding. Nah, berarti yang panjang simbolnya persegi panjang ini sebanyak 2 ketukan. Baris yang kedua, diam, diam, merayap. Nah, 2 ketukan lagi yang panjang. Itu contohnya ya. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi pada lagu ini Bu Tiwi nyanyikan untuk simbol persegi sebanyak 1 ketukan, sedangkan simbol persegi panjang ini 2 ketukan. Tiap baris pada lagu Cicak di Dinding ini ada yang mempunyai pola irama sama, ada juga yang mempunyai pola irama yang berbeda. Pada baris pertama, polanya persegi, 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 persegi panjang. Ada 6 persegi dan ada 1 persegi panjang. Yang kedua, persegi, 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 persegi panjang. Urutannya sama ya dengan yang baris pertama. Persegi, 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 persegi panjang, persegi panjang. Jadi pada baris pertama dan baris kedua pola iramanya sama. Begitu cara menentukannya. Kemudian pola irama yang ketiga, persegi, 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 persegi panjang. Ada 6 persegi dan ada 1 persegi panjang. Pola iramanya apakah sama dengan baris yang kedua? Anak-anak bisa memperhatikan, anak-anak bisa mengidentifikasinya lagi. Pertama sama, yang kedua sama, ketiga sama, keempat sama, kelima sama, keenam sama, ketujuh sama. Jadi baris kedua dan ketiga pola iramanya juga sama. Lalu bagaimana dengan pola irama baris keempat? Apakah sama? Ini persegi panjang. Pertama sudah berbeda. Berarti antara ketiga dan keempat pola iramanya berbeda. Berdasarkan lagu Cicak di Dinding yang sudah kita pelajari, kita dapat menggambar simbolnya. Misalnya pola irama pada baris yang pertama. Tadi pola iramanya ada 6 ya, 6 persegi. 1 4 5 6. Nah, ini contoh cara mengerjakannya ya. Jadi ini diberi warna, diberi warna, diberi warna, diberi warna. Nah, ini cara mengerjakan untuk menuliskan pola irama. Baris yang pertama perseginya ada 6 ya. Ini kita tambah 1 lagi. Nah, ini pola irama
yang terdapat pada baris ke-1. Untuk baris 2, 3, dan 4, anak-anak bisa menggambarnya sendiri. Mari kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini yaitu cicak dan juga ikan. Cicak bernafas menggunakan paru-paru, bergerak menggunakan kaki dengan cara merayap, serta memerlukan makanan. Salah satu makanan cicak yaitu nyamuk. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup yang kedua yang akan kita pelajari yaitu ikan. Ikan bernafas menggunakan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekor. Sirip pada ikan berguna untuk berenang, sedangkan ekor ini membantu ikan untuk berbelok saat berenang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan katak mempunyai persamaan ciri-ciri. Ikan dan katak tersebut mempunyai persamaan pada cara berkembang biak. Kedua makhluk hidup tersebut mempunyai persamaan yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Ketika bertelur, ikan ini dapat menghasilkan telur dalam jumlah ratusan, bahkan bisa mencapai dalam jumlah ribuan ketika ada beberapa ikan yang berkembang biak dalam waktu yang sama. Mari kita belajar cara menghitung jumlah telur ikan yang dihasilkan saat menetas. Dimisalkan ada 3 kolam ikan. Kolam ikan pertama sampai kolam ikan yang ketiga mempunyai jumlah telur yang berbeda. Kolam pertama menghasilkan 1.200 telur ikan, kolam kedua menghasilkan 2.100 telur ikan, dan kolam yang ketiga menghasilkan 1.090 telur ikan dari beberapa telur ikan yang terdapat pada kolam. Angka 1200 kita baca 1.200. Angka 2100 kita baca 2100 dan angka 1090 kita baca 1090. Jika telur-telur ikan itu kita urutkan mulai dari yang paling sedikit, maka urutannya adalah 1090, 1200 dan 2100. Namun jika kita urutkan dari jumlah telur yang paling banyak, maka urutannya yaitu 2100, 1200 dan 1090. Mari kita belajar nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Pada bilangan 1264, angka 1 menempati ribuan, angka 2 menempati ratusan, angka 6 menempati puluhan, dan angka 4 menempati satuan. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat belajar dari rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.